Oke, baru direkam. Ya, siapa yang mau coba? Kita lihat. Belum ada yang berani mencoba, silakan. Atau saya coba ibu, bapak lah ya sekarang ya. Bapak ada dua. Pak Junaidi kemarin sudah aman ya Pak ya? Tapi Bapak bisa ngambil yang lain nanti. Kalau mau misalnya Pak Junaidi lebih memahami matematika misalnya, boleh ambil yang matematika Pak. Iya. Apa CPMK-nya Pak? Kalau yang bahasa kan sudah paham kan Bapak? Iya. Kira-kira Bapak mau ngambil apa nanti tesisnya? Apa bahasa Indonesia atau apa? Saya masih tertarik dengan bahasa Indonesia tadi, Bu. Oke. Nah, lanjutkan aja Pak. Itu banyak sekali masalah kalau misalnya Bapak memang dari 11 anak, Iya. 4 yang CP-nya apa ya? 4 yang tidak mencapai CP gitu kan. Nanti Iya. kita teliti, Pak. Kan sebenarnya muara muara apa namanya? Muara dari tesis ini tuh ada 5. Bisa membuat outputnya ya, bisa membuat Iya. LKPD atau nanti media atau nanti strategi, dua lagi saya lupa apa. Nah, kalau misalnya media, nanti saya arahkan Bapak bikin dashboard. Gampang, Pak. Nanti saya bantu bikin dashboardnya, Pak. Nanti saya bantu bikin dashboardnya. Berarti Bapak kalau bahasa kemarin 4 itu kita ambil satu aja, Pak. Dari Iya. 4 CP. 4 apa 5 kemarin CPMK-nya? Kalau nggak salah 4 kemarin. 4. Nah, itu yang Iya. membaca kan, Pak ya? Iya, membaca yang kemarin. Ya, membaca. Jadi nanti kita fokuskan aja, Pak. Membaca itu yang satu, yang paling parah anak-anaknya. Di mana yang satu itu? Nah, Iya. di situ nanti kita bisa ambil kearifan lokal. Kearifan lokal tadi ceritanya apa? Cerita sere apa tadi ya ceritanya? Ngaruh. Hah? Sengaroh? Iya. Nah, Sengaroh. Jadi kenapa ditarik ke kearifan lokal? Karena ada eh, namanya konsepnya itu proximity. Proximity itu adalah kedekatan. Jadi ketika anak dihadapkan dengan materi pelajaran yang dia dekat dengan dirinya, salah satunya apa? Itu tadi adat istiadat, budaya. Misalnya gini, kalau Bengkulu tabot misalnya. Iya. Nanti anak-anak diajarkan belajar tabot misalnya. Tentang matematika, ada bangun trapesium dan lain sebagainya. Karena anak-anak sering melihat tabot, kita menggunakan media tabot dan lain sebagainya. Anak-anak lebih paham ketika belajar oh trapesium itu adalah puncak dari tabot kayak gitu. Itu makanya sekarang pembelajaran itu ditarik ujung-ujungnya adalah kearifan lokal. Karena apa? Anak sudah merasakan itu gitu loh. Anak sudah nggak capek-capek. Jadi ketika dimasukkan materi terus dikaitkan ke kearifan lokal, oh katakanlah membaca kan, membaca tadi membaca apa tadi ya, susah ya namanya. Bisa nggak diganti aja Pak Junaidi nama ininya, nama apa ceritanya gitu kan, gampang-gampang. Seru Nanti gini Pak, kalau Bapak mau lanjutin itu Bapak Bapak kasih saya cerita cerita apa? Ngaruh, Ibu. Ngaruh. Ah, Ngaruh. sengaruh. Jadi gini, Pak Junaidi sekarang nggak usah cari ribet-ribet, udah itu aja Pak. Kita proses, Bapak kumpulkan apa namanya cerita-cerita rakyat dari Kaur. Nanti Oh, kita itu. ambil 5, Iya. ya misalnya 5. 5 ini nanti kita jadikan materi untuk anak-anak ini CPMK-nya bisa tercapai, gitu Pak. Aman, gampang. Yang penting Bapak tuh hadir terus nanti kalau bimbingan, jangan kabur-kabur. Itu yang susah. Siap, siap, Oh, siap. kalau misalnya dalam sebulan, datangnya cuma di awal sama di akhir. Saya nggak bisa bantu itu. Saya cuma bisa bantu Bapak bikin, ya kan nanti saya arahkan. Terus ini Mbak, udah selesai. Oke, saya review. Gini, 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 gini. Bapak
Mana bagian yang tidak paham? Tanyakan ke saya. Bagian ini. Oh, tenang. Ini. Jadi itu sudah saya lakukan ke teman-teman senior Bapak Ibu ya. Jadi misalnya ini ada hasil review. Jadi saya tuh mau nyampaikan, bikin tesis nggak susah. Oh, ditinggalkan. Ada Mak, apa yang ada nambah ya. Ini Ada 2.000. G Drive ya, ini G Drive. Saya mau Nambah. kasih lihat kerjaan dari kakak tingkat. Ada di mana ya? Ke. So, oh ini dia. Thing here. Nah, Research ya. Ya, ini dia. 2026. S2 tesis. Nah, benar ini. Ini punya Ibu Dewi, ini punya Ibu Devi. Ini punya Ibu Devi, ini punya Ibu Ulan. Nah, ini sudah sampai ya inilah yang saya review ini saya review terus dikasih terus apa namanya nanti Ibu Ulannya pergi lagi ke apa ke PP-nya, PU-nya gitu kan. Jadi saya tidak bisa menjamin Bapak Ibu apa ketika Bapak Ibu sendiri jarang untuk ketemu apa namanya kalau ketemu PUPP. Jadi ketika sudah saya review ini kan kasih ke saya dulu, terus nanti saya review, terus Bapak Ibu perbaiki, langsung kasih ke PUPP, PUPP-nya minta apa gitu kan, dijelaskan gitu kan, pelajari nih hasil reviewnya, hasil perbaikannya Bapak Ibu pelajari, terus nanti menghadap PUPP, oh gini isinya adalah tap 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 tap, tap. Nah, kalau ditanya Bapak Ibu paham, udah aman itu. Nah, intinya tolong kalau misalnya bimbingan jangan nggak datang. Kalau bisa seminggu itu 2 kali bimbingan 2 kali. Hajar aja biar cepat selesai. Hajar. Nanti kan kalau udah selesai enak kan. Nggak ya tenang gitu kan. Tapi kalau misalnya hari ini bulan ini cuma pas tanggal 1 sama 31. Habis itu menghilang beberapa bulan. Mendekati apa proposal baru datang lagi. Kalau kayak gitu berat Bapak Ibu. Tapi tetap aja nanti dibantu. Tenang aja. Pokoknya paket Bapak Ibu tuh 3 semester. Jadi 3 semester itu selesai semua insya Allah. Cuma ada selesainya di awal sekali, ada yang mepet-mepet gitu kan. Oke. Saya mau cek hasil yang kita buat. Kita cek ya. Tenang, tidak. Lah, masih dua. Kenapa tidak ada yang ini? Setar lah di sini, biar kita kita bahas di chatnya. Nah, mantap Pak Noprianto. Ini saya pindahin dulu. Mantap. Kenapa bapak-bapak ini? Ibu-ibunya kemana ini? Aduh, ibu, hidup ibu. Monggo ibu. Di apa? Dicoba. Oke, Dasolen, semua peserta didik kelas 1 SD 3 bisa menulis dan membaca. Oke, bisa menulis dan membaca. Tadi sudah ada ya contohnya ya. Apa namanya tadi kita lihat. Nah, di sini dia. Bagian yang menulis dan membaca. Oke. Terlalu banyak, Pak. Boleh nggak kita satu aja, Pak? Pak Noprianto mana? Pak Nopri. Siapa? Siapa? Boleh, boleh. Nah, misalnya antara menulis dan membaca, karena satu menulis ini aja nanti outputnya satu misalnya. Membaca aja, Bu. Membaca, oke, sip. Membaca berarti ini ya. Membaca kata-kata yang dikenali sehari-hari. Nah, ini gampang banget. Kalau kenal anak kelas 1 kan Bapak ya? Kelas 1 kita pakai tarik lagi sama kalau misalnya Bapak tidak mau cerita rakyat, yang lain bisa nggak bisa. Makanan apa khas dari Kaur? Lemang. Lemang. Kita buat lemang jadi media pembelajaran. Nah, kan anak-anak kan melihat lemang tiap hari. Atau katakanlah tidak tiap hari. Dia pasti dalam sebulan itu karena itu adalah hasil produksi dari Kaur, ya kan? Anak-anak itu sudah apa sudah diterpa duluan dengan informasi lemang. Semua konsep yang ketika membuat lemang misalnya, lemang itu harus diapain, dicuci bersih. Berarti kata-kata dicuci bersih itu anak-anak sudah paham, kesehariannya sudah paham. Tarik ke konteks lemang. Tapi kalau misalnya dia bilang, katakanlah
pengalamannya itu yang di luar keseharian dia. Misalnya apa? Ketika kamu pergi ke suatu tempat, pergi liburan, keluar kota, kamu kalau misalnya masuk rumah harus cuci kaki dulu. Nah, itu kan dia akan memulai lagi pengalaman baru. Pengalaman barunya mana? Dia keluar, belum tentu dia pernah keluar gitu kan, liburan gitu kan. Jadi kita masukkan saja pengalaman yang sudah ada di dia, tapi kita mengulang saja eh, ap- ke- dengan memakai konsep apa, dengan memakai pengalaman lemang tadi gitu kan. Gimana proses lemang itu terjadi, atau gimana lemang itu kalau harus dijual seperti apa, atau kalau bentuknya lemang seperti apa. Lemang itu di dalam bambu nggak sih, Pak? Iya. Nah, Ya, lemang kan dibakar. Proses membakarnya gimana sampai dia warna hitam? Itu konsep selama lemang diproses dari beras ya. Dari beras atau ketan itu? Ketan ya? Kan. Saya sampai sekarang itu bingung, ketan itu sebenarnya ditanam dari padi atau Bu? padi Bu, padi. Padi. Oh, jadi Bu. padi. Iya, Tapi beda tapi kenapa padinya. rasanya bisa beda gitu loh? Beda Bisa jenis. agak Jenis sticky-sticky, jenis padinya lengket-lengket. beda, Bu. Kenapa, Bu? Jenis padinya beda. Nah, itu saya baru dapat belajar di sini. Itu ya, itu saja tuh ternyata tidak, ya karena tadi, karena pengalaman saya tidak pernah bermain dengan apa namanya, ketan. Yang saya tahu adalah ketan yang sudah jadi makanan. Jadi kalau mau belajar ya putus kan, karena saya cuma taunya ketan ketika dia sudah jadi makanan. Jadi nggak tahu asal usulnya. Saya belum belajar gitu kan. Nah, itu ada pengalaman yang terputus yang akhirnya bukan bukan hanya pada apa orang dewasa saja, ketika anak-anak pun sudah hilang ataupun dia mengulang pengalaman yang baru, akan sulit dia untuk mempelajari sesuatu tanpa ada pengalaman sebelumnya. Lupa dong buka chat Jadi, GPT nggak boleh ini nih di jadi kalau lemang kita ambil aja misalnya proses beras misalnya satu ya kan, atau misalnya mau ambil dari proses lemangnya dibuat satu. Jadi Bapak tinggal pilih aja mau yang mana, misalnya proses berasnya ditanam, atau pas lemangnya dibuat, atau tata cara makan lemang. Mungkin ada budaya kalau orang nikah makannya lemang. Terus kalau makan lemang itu harus pakai piring khusus, pakai tangan misalnya. Mungkin saya juga nggak tahu. Nah, Bapak Ibu bisa pilih yang mana misalnya. Khusus lemang ketika dibuat boleh, boleh nggak boleh jadi media nanti. Jadi apa? Katakanlah itu materi pembelajaran. Jadi kita memasukkan unsur kearifan lokalnya melalui pembuatan lemang. Jadi kalau misalnya dalam katakanlah 100 meter, berapa orang penghasilan apa yang membuat lemang? Kalau di Bengkulu kan ada spot namanya di daerah Hamtian, Lingkar Barat. Jadi mulai dari turunan jembatan jembatan turun itu sampai ke sebelum SD ya. Kalau nggak salah pengkolan pertama sih, apa tikungan pertama itu sudah batas penjual lemang terakhir. Jadi spot itu adalah lemang semua. Kalau di Kaur, apakah ada di spot aja begitu khusus? tadi itu tadi Adakah ini di spot chat ya. khusus yang jual apa Belum lemang, ada. atau ada daerah khusus dia emang di situ penghasil lemang? Belum, Nggak belum ada, Bu. ada. Cuman pas ada kegiatan seperti acara Acara. adat bisa jadi ada gitu. Pembuatan lemang. Oke. Bengkulu Selatan yang ada daerah khusus itu, Bu. Oke, berarti kalau kayak di mana itu kan saya pernah tanya, apakah anak-anak terbiasa melihat misalnya di rumahnya, katakanlah dari 10 dari 3 anak, 3 dari 10 anak, kebalikan saya. 3 dari 10 anak apakah punya ibunya biasa masak baitat di rumah? Wah, semuanya bisa masak baitat, Bu. Apa, Mbak gitu kan. Wah, kalau kayak gitu lebih bagus lagi. Berarti anak-anaknya sudah apa, dipaparkan. Oh, kalau buat baitat tuh seperti ini. Masukkan bahasa di dalam situ. Tes deskriptif masuk banget. Jadi tata cara membuat baitat adalah pertama. Nah, akhirnya apa? Nanti bisa dibuat buku pelajaran.
teks deskriptif membuat baitat. Ya kan, kalau teks deskriptif kan runut ya, nggak kayak narasi. Bener nggak? Kalau narasi kan bisa 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 bercerita apa saja tapi tanpa ada urutan cerita gitu kan. Tapi kalau tes deskriptif, saya pernah tanya, kok bisa anak-anak itu tidak paham teks deskriptif atau eksplanasi atau narasi? Saya tanya yang deskriptif dulu. Memang materinya seperti apa? Materinya bukunya itu buku tentang alam. Buku tentang alam, gambarnya apa kalau buku tentang alam? Ada awan, ada burung-burung, ada gunung, ada sawah, ada padi. Saya sendiri bingung. Kalau kayak gitu, dari mana pertama saya mau bikin teks deskriptif? Maksudnya kan nggak ada urutan nomor satu yang mana, nomor dua yang mana. Terus kalau kita bercerita ya sah-sah saja kalau anaknya mulai dari burung berkicau di atas tiang listrik. Misalnya tiang listriknya ada di pojok ya, kita nggak tahu kalau di pojok itu dimulai dari runutan awal gitu kan. Nah dari situ Bapak Ibu sebelumnya nyambung tuh. Oh iya, berarti harus apa kalau di tes deskriptif? Kan tes deskriptif perbedaannya dengan narasi teks-teks yang lain harus runut, harus punya awal, tengah, akhir. Artinya harus yang sesuai dengan prosedur gitu loh. Ada tata caranya, ada urutannya gitu kan. Ya udah, itu yang harusnya dipakai. Pembuatan tadi kan nggak mungkin kalau kita buat baitat langsung masukin tepung tanpa telur gitu. Ada yang hilang nanti gitu kan. Atau misalnya masuk hidupkan kompor lah, tepungnya belum disiapkan gitu kan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita cek tadi yang Bapak kita membaca misalnya Bapak ya. Ini saya coret dulu pakai ini. Tab. Ayo bisa mana? Oke, sudah. Kita coret. Kaur bisa membaca. Membacanya lebih spesifik lagi ya Bapak. Membacanya adalah memahami informasi. Membaca kata-kata ini ya. Indikatornya kata-kata yang dikenali sehari-hari. Fase, pasif, fasih. Nah, ini indikatornya lebih sep ya. Berarti artinya anak-anak harus bisa ini ya. Kata-kata sehari-hari. Oke, satu. Terus mampu. Nah, ini ada yang kedua. Ketika dia sudah bisa kata-kata sehari-hari, artinya nanti akan naik tingkat. Naik tingkatnya itu apa? Dia bisa memahami informasi dari bacaan tayangan di Pirsa tentang diri, lingkungan, narasi imajinatif, dan puisi anak. Hmm. Nanti Bapak Ibu cek lagi ya, CPMK-nya sudah benar atau belum. Mampu memaknai kosakata baru dari teks yang dibaca. Oke, sampai sini. Ini namanya CPMK ya, Bapak Noprianto tadi ya, Noprianti, Noprianta, Bapak siapa? Noprianto, Bu, Noprianto. Bapak Noprianto. Ada berapa Bapak di kelas 1 Pak? Punten? 29. 29. Dari 29 ini ada 3 nih sudah saya lebih spesifikkan lagi. Kira-kira Bapak dari nanti kan ini sebenarnya kita bisa cari indikator lagi ya, lebih kecil lagi. Maksudnya kata-kata sehari-hari itu apa? Kata-kata sehari-hari untuk anak kelas 1 kita cari aja lah ya. Daripada kita apa namanya? Menerka-nerka ya, lebih baik kita cari. Tananana. Oke. Kalau mau cari yang lebih terkecil lagi, kata kuncinya apa? Indikator. Indikator CPMK kelas 1 SD Bahasa Indonesia membaca, untuk membaca. Copy. Oke, ntar lagi kita ini ya. Ini saya kasih tahu ini nanti baru
biar Bapak Ibu bisa nanti silakan dikumpulkan ke Komti ya. Nah, kelancaran kelancaran apa saja data data untuk kelas 1. Nah, ini ada kata-katanya, Pak. Buku, meja, kursi. Nah, ini harus dipahami anak kelas 1 SD. Nah, tadi kita ambil membuat lemang. Di lemang itu mana yang harusnya anak kelas 1 bisa? Ketika membuat lemang, taruh dulu lemangnya di atas meja atau taruh dulu beras ketan di atas meja. Berarti anak-anak sudah harus tahu itu meja. Meja adalah susunan kayu yang memiliki 4 kaki misalnya. Kursi juga punya 4 kaki, tapi kalau meja digunakan untuk menulis, kursi digunakan untuk duduk gitu kan. Nah, ini yang bersinggungan dengan lemang, nanti ini dimasukin. Berarti anak-anak nanti udah paham nih, meja, kursi gitu kan, pulpen, penghapus. Pokoknya nanti kita singgungkan, kita kaitkan dengan lemang. Ketika membuat lemang, ya, apa saja kata-kata yang untuk kelas 1 sudah harus paham. Gitu, Bapak Ibu. Gampang. Nah, nanti dari 20 itu menurut Bapak, ada berapa anak yang tidak paham tentang kata-kata yang sebenarnya sering banget diucapkan ini? Misalnya kayak tangan, kaki, dan lain sebagainya. Atau ketika sudah dijadikan satu kalimat, eh, alat pernapasan manusia ada di wajah apa itu? Kan ada aja anak-anak yang random. Jawabannya kaki, dia bilang mata atau telinga gitu kan. Ada nggak sih? Penasaran saya. Ada nggak sih Bapak Ibu ketika belajar gitu bahasa Indonesia nanti jawabannya random. Bahasa Indonesia dan PKN biasanya ya random itu jawabannya. Menjawab soal sekolah dasar dari siswa random kelas 1. Coba kita lihat ya. Di TikTok itu banyak ya. Jadi pertanyaannya apa? Nah, ini kayak gini nih. Bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak dengan membelah diri operasi sesar? Tapi ini harus tahu dulu ya kelas berapa ya. Ini kelas 6 ya. Jadi bahasa yang sudah harus dipahami oleh anak kelas 6 itu adalah satu tentang reproduksi ya. Reproduksi hewan yang membelah diri amuba ya, membelah diri. Operasi sesar. Nah, kayak gini Bapak Ibu ya. Nanti ada jawaban yang misalnya random dari anak-anak ini. Alat pernapasan manusia. Apa coba? Nanti ada aja yang ngomong insan gitu kan. Atau misalnya kulit, ya kan? Nah, jadi nanti bisa dites dulu Pak Nopri. Dari 20 anak ini kira-kira kita bikin asesmennya gitu kan. Asesmen sederhana. Paham nggak dia dengan kata-kata yang ada? Saya sebutkan apa yang ada di depanmu yang kamu pakai dalam kegiatan sehari-hari. Sebutkan ya, gitu kan. Nanti ada aja yang nyeletuk nanti kan jawabannya. Pernah nggak sih Bapak bikin soal kayak gitu? Pernah ya Pak ya? Sering ya Bapak ya? Jawabannya apa Pak? Pernah random nggak anak-anaknya Pak? Nyaut Pak Noprianto. Pak Noprianto piye? Masih ada di dalam atau udah keluar kah? Siap, siap, siap. Pernah enggak? Saking nyimak. Ah ya, piye Pak? Pernah ada asesmen tentang bahasa Indonesia nggak Pak? Sering ya Pak ya? Sering, sering. Sering. Ada. Yang terakhir Bapak asesmennya seperti apa? Ya, nanyain tentang apa benda-benda yang ada di ruang kelas. Oke, ada jawaban yang random nggak? Eh, Belum ada ya? oh, enggak ada.
nggak ini ya, anaknya berarti pinter semua. Jawabannya apa namanya? Connect semua. Nggak kayak tadi ada contoh ya, itu kelas 6 SD tuh. eh Hewan yang berkembang biak dengan membelah diri. Jawabannya adalah operasi sesar. Nah, kayak kayak gitu tuh bisa jadi apa namanya indikator kalau anak-anaknya sendiri belum memahami kira-kira bagaimana makhluk hidup ya berkembang biak. Misalnya makhluk hidup yang mamalia. Ternyata anak kelas 6 tidak semua paham mamalia itu ada yang pakai paru-paru gitu kan, ada yang sama kayak apa jenisnya apa satu ada yang pakai insan gitu kan, macam-macam gitu. Nah, ini yang harus kita identifikasi Bapak Ibu ya. Tadi Bapak Noprianto, Wes. Terus nanti Bapak ketika kenyataannya terdapat 5 anak yang masih belum menguasai kemampuan. Nah, ini kita tadi sudah ke membaca dan menulis. Oke. Nah, 5 orang ini apa, Pak? Tidak mampunya di mananya, Pak? Berarti tidak bisa. Masih banyak yang belum bisa belum belum lancar gitu, Bu. Oke, oke, paham, paham. Nah, nanti kan bisa kita ambil narasinya adalah membakar lemang, tata cara membakar lemang. Kan bakar lemang tidak bisa hanya eh, api misalnya harus sedang saja, bahan bakar apinya apa? Kayu, misalnya kayu kering, nggak bisa dikasih bensin. Kalau dikasih bensin, taruh lemang di atasnya dibawa bensin nanti lemangnya kan, ada tata caranya. Nah, nanti bisa kita pakai apa namanya yang kearifan lokal tadi ya, tentang lemang tadi untuk bikin satu materi di mana anak bisa berlatih membaca dengan konteks lemang tadi gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ini banyak ya, saya copy. Nanti bisa Bapak Ibu kembangkan dan 1 halaman saja nanti dikirim ke Komti ya Bapak Ibu. Kirim ke Komti lalu nanti di pertemuan berikutnya dikembangkan lalu nanti kita bisa kalau ada yang mau ngambil bahasa Indonesia kita bisa lanjutkan ya Bapak Ibu. Jangan dibuang ya ini. Ini berharga buat Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah lagi ngulang dari awal. Kita lanjutkan saja buat yang ngambil bahasa. Nah, ini nanti saya kirim ke Pak Ari. Bener ya, Pak Ari ya? Pak Ari ya? Siap, Bu. Jadi yang pengen ambil bahasa nggak usah diulang. Kita ambil dari sini aja kayak Pak Juanda ya, kayak Pak Juanda udah ada kisi-kisi mau ngambil itu nanti kita lanjutin aja Pak yang kemarin Pak Juanda ya. Ya, Pak Junaidi, Bu. Oh, Pak Junaidi, maaf, Pak Ya. Junaidi. Kita ambil yang kemarin aja, Pak. Jadi nanti tinggal PR-nya adalah kearifan lokal. Nanti dikaitkan ke kearifan lokal, gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan di sini. Jadi ada satu kuis ya buat Bapak Ibu. Nanti silakan dikumpulkan ketika Pak Abdulnya masuk ya. Gap yang diminta. Gapnya seperti apa ya? Kayak gini lah yang dibuat Bapak Ibu inilah. Nah, ya. Yang ini. Yang ini udah ada yang jadi nih, dasen kenyataan. Tapi dasolennya belum ada. Ini dasolennya. Pitra Sidianto. Nah, ini banyak. Waduh, banyak kali, Pak. PR, aduh. Satu aja, Pak. Satu, kira-kira mau kemana nih, Pak? Nomor 1 kah, nomor 2 kah, nomor 3, 4, 5, apa 6. Nanti ambil kenyataannya yang relevan dengan antara 1 sampai 6 ini. Mana yang kira-kira dominan masalahnya, Pak Pitra? Gitu ya, Pak ya? Misalnya nomor 2, berarti larinya ke sini ya. Ini deh. Oh ya. Saya ini aja ya, saya cepat aja ya mau lihat yang lain. Dasolen nih, Bu Feti Vera Anggraini. Harapan dalam pembelajaran bahasa kelas 5 udah mulai naik lagi nih. Siswa diharapkan mampu membaca teks dengan lancar dan memahami isi
bacaan sehingga dapat menjawab pertanyaan serta membuat ringkasan yang tepat. Nah, ringkasan yang tepat. Kita bisa lagi-lagi ngambil kearifan lokal. Kalau tadi sudah cerita rakyat, terus lemang, apalagi banyak yang bisa. Mungkin ada upacara adat gitu kan. Nanti bisa dibuat dari upacara adat A. Coba anak-anak bikin ringkasan. Nah, kan itu upacara yang sudah dia rasakan sebelumnya. Dia datang orang pesta misalnya, atau dia upacaranya misalnya diadakan setiap menjelang Ramadan. Dia juga ada di dalamnya. Dia pernah melakukannya gitu kan. Itu akan membantu kalau materinya nanti kita buat yang relate ke kearifan lokal. Pada kenyataannya mahasiswa terbata-bata. Nah, percaya atau tidak, sesuatu yang dekat dengan dia, salah satunya adalah budaya. Ketika belajar tentang budaya dia sendiri, anak-anak lebih confidence untuk menyampaikan ide dan narasinya. Nah, dia sudah latihan sebelumnya, secara tidak langsung gitu kan. Nah, Ibu Nurul Lifa Rahmawati, Dasolen, harapan siswa kelas 4 SD mampu mengambil pelajaran moral dari teks yang ini bagus ini. Ini yang biasa dipakai untuk kakak tingkat juga ya. Jadi cerita rakyat biasanya ya, ngambil cerita rakyat terus ada pelajaran teks moral di dalamnya. Jadi katakanlah kalau yang tadi saya sampaikan itu adalah Putri Sedaru Putih. Kenapa dibilang Putri Sedaru Putih? Karena ketika dia meninggal, di kuburannya itu tumbuh tanaman yang setiap bagian dari tanaman itu bermanfaat untuk masyarakat. Ya, jadi apa yang bisa diambil dari situ? Dia rela, dia merelakan kehidupannya biar apa? Biar lebih bermanfaat untuk orang lain. Jadi dia meninggalnya usia muda ya. Dia rela untuk meninggal di usia muda karena dia bermimpi ketika dia bermimpi nanti dia tuh bisa bermanfaat gitu kan, bisa jadi obat, terus bisa jadi makanan, daunnya bisa jadi ya macam-macam. Itu salah satu yang saya bisa sampaikan untuk yang sastra ya. Terus Dasen, tingkat kemampuan membaca anak data-data bervariasi. Yes, benar. Sebagian siswa sudah mampu memahami isi bacaan dengan baik. Yes, benar. Ada yang tidak. Yes. Apalagi kalau bacaannya tuh lebih dari 2 kalimat. Dua baris. Satu ini tuh makanya anak kelas 4 itu baru bisa kayak SPOK. Jangan terlalu panjang dari sini. Ketika sudah panjang ini koma misalnya kan, maka koma itu udah kalimat bertingkat itu bingung dia. Ya, itu juga jadi kendala ya. Artinya apa? Kita berarti harus membuat contoh kalimatnya yang tidak terlalu panjang dan gagasan formatnya itu SPOK. Kalau mau dibuat lebih panjang bisa nggak? Bisa. Nanti kita kita teliti ya bagaimana pola-pola yang bisa dipakai misalnya bikin dua SPOK-nya 2 ya. Jadi bertingkat gitu ya. SPOK 2. Oke. Next. Itu saja dari saya Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan di sini, tapi ini nanti silakan dikumpulkan ke Komtit dengan nama ya, nama NPM, dasennya mata pelajarannya apa, kelas berapa, dasennya apa, dasolennya apa, gitu. Raisen, monggo Bapak, Pak? Izin Bu, untuk pengumpulan tugasnya dikumpulkan dalam bentuk apa ini, Bu? Kalau tadi tidak disampaikan secara spesifik, boleh saja dalam bentuk kertas aja lah, yang nggak ribet-ribet, kertas lembar gitu. Kertas lembar, tapi jangan lupa nama gitu kan, nama NPM. Nah, nanti di situ tinggal kasih outline. Sebenarnya kan outline ini. Oke, artinya di print out ya Kak, Bu ya? Iya, benar-benar di print out Pak. Oke. Nanti tinggal dibawakan saja. Saya rasa juga bukan dikumpul dalam artian akan enggak, tapi akan dibahas nextnya seperti apa. Jadi itu outline. Kalau bisa langsung nanti latar belakang, kalau bingung nanti paling ganti lagi, gitu kan? Jadi semoga nanti yang Bapak Ibu angkat itu Bapak Ibu nggak bingung. Jadi biar itu saja gitu kan.
Oke, next ada lagi? Ibu, apakah harus bahasa Indonesia? Enggak. Oh, kalau tugas. Iya, Iya. kalau tugas karena kan pelajarannya bahasa Indonesia. Oke. Ya, kalau tugas. Tapi Makasih. kalau untuk tesis tidak mesti. Iya. Boleh IPA, boleh matematika, boleh PKN, ya, macam-macam. Ada lagi? Tidak ada? Saya cukupkan ya, Bapak Ibu ya. Kalau tidak ini nanti saya kasih aja Pak Ari, tolong di-share saja nomor saya, jadi nanti biar Bapak Ibunya kalau emang ada pertanyaan setelah ini, tiba-tiba ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan ya. Oh, oke Bu, siap. Oke, saya tutup ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak di hari Minggu ya. Semangat mulai minggu ini dan sampai 3 semester ke depan Bapak Ibu. Struggling buat S2 nih. Saya doakan lancar-lancar, jangan kabur ya. Amin. Kalau pas bimbingan jangan kabur ya Bapak Ibu. Oke, Dikerjakan siap. aja ya, dikerjakan nanti saya bantu sebisa saya. Saya doakan cepat selesai. Saya tutup. Amin. Wassalamualaikum. Kenapa? Mengaminkan doanya, Bu. Iya, amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Ya, sama-sama.